dengan pencapaian masuk 50 besar dan dapat nomor rampek di kategori souvenir, kami tidak pengen stuck sampai di situ dah. Kami tidak pengen ibarat kembang api yang cuma mengapi ketika pantai itu ya, siap itu hilang. Assalamualaikum Sanak Parekraf, bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata, tentunya pada edisi Malapak, Matlamat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sebelah JOAS sudah ada Ketua Pok Darwis Nagari Sumpu, Bapak Zu Herman, dipanggilnya Pak Herman aja Pak ya. Baru-baru ini memenangkan apresiasi desa wisata dan mendapatkan juara 4 desa wisata kategori souvenir. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Pak Herman. Dah, udah salah nak. Udah salah. Masuk Minang salah Pak. Perkenalkanlah diri dah dulu ke apa? Ke Adun sana awak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bozu Herman. Bisa dipanggil Herman. Mau dipercaya di kawan-kawan sebagai Ketua Pok Darwis Pesona Sumpu di Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpu dan menjadi salah satu pengelola Desa Wisata Kampung Minang Nagari Sumpu. Itu dapat penghargaan desa wisata kategori souvenir tuh apa yang dinilai dari situ pada kok bisa dapat tuh? Jadi anugerah desa wisata tuh ada 7 kategori yang dinilai. Pertama homestay, yang kedua toilet, yang ketiga daya tarik wisata, yang keempat fashion souvenir, yang kelima konten digital. Dua masih lupa mbak waktu itu. Cuman yang Sumpu kebetulan dapat di bagian souvenir. Oh jadinya di daftaran ke Sado itu? Ya. Tapi pilihannya di souvenir. Jadi per kategori itu ada pemenang yang di per kategori. Alhamdulillah kami Kampung Minang Nagari Sumpu lolos di kategori souvenir. Jadi kategori souvenir itu ada 3 pembagiannya. Ada 3. Pertama fashion, kriya, sama kuliner. Mungkin kami lebih menonjol di kuliner. Kuliner ya. Apa tuh kulinernya yang menarik di Siko? Kalau kuliner Siko lumayan banyak. Banyak ya? Ya, lumayan banyak. Yang ada tempat lain yang ada di Siko? Ya, yang tanamannya kalau randang mungkin samonya. Tiap negara punya randang. Cuman mungkin jadi ciri khas di Siko randang Sumpu itu mungkin ada gak sedikit berbeda rasanya di tempat lain. Yang kedua rebon Sumpu. Itu dari daging bacincang. Kalau sejarahnya dari yang tua Rebon Sumpu kok makanan orang tua kami dulu ketika pika Makkah. Jadi pika Makkah berjalan selama 3 bulan, itulah sambanya pulang balik. Tahan lama ya. Ya. Kemudian ada pangek Sumpu. Mungkin di lagu Wari Solo ada keluar namanya pangek Sumpu. Itu dari ikan bili, ada yang dari sasau. Bahan pokoknya. Kemudian singgang Sumpu. Singgang tuh kayak model gulai hijau dari pucuk ubi dan dimasak di atas daun pisang. Dan masih banyak yang lain sebenarnya. Banyak yang kuliner. Mako mandang aja. 9 nih. Tuh kira-kira Allah mendapat apresiasi atau penghargaan kok yang berubah. Apa manfaatnya Allah dapat penghargaan kok sebelum dapat penghargaan sama setelah dapat penghargaan. Misalnya orang yang tiba kemari pengaruhnya ada enggak kira-kira? Pertama itu dari sisi tamu sangat kadang pengaruhnya. Kadang ya? Ya, karena sebelumnya kami branding kami tidak begitu naik, kini secara kebetulan dengan kedatangannya menteri itu branding jadi naik. Sehingga kedatangan tamu makin bertambah. Oh pas Pak Sandiaga Uno tiba dulu ya? Ya, tapi bukan berarti kami dulunya tidak pengen branding kami utamakan. Tapi kami belum siap dulu lah. Mungkin kini di momen kami lah siap, masyarakat kami lah siap, paslah momennya dengan branding yang kami dapat ini. Otomatis setelah ADWI ada tingkatan tamu yang kunjungan yang datang. Dari mana itu ya? Dari lokal? Kalau dari lokal lebih ke arah berbentuk studi kooperatif.
Tapi yang tingkat nasional masih ada juga tetap kunjungannya, baik itu nginap. Terakhir yang tamu rombongan itu dari Jakarta, Sekolah Alam Indonesia. Berharinya di sekolah? 3 hari. 3 hari? Ya. Tuh kecilnya rasa nginap di rumah kadang kok. Mungkin feel-nya yang lebih membedakan, lebih terasa di kampung di siko. Mungkin yang lain ada lo yang punya rumah kadang, tapi mungkin kami posisinya masih terasa di kampung, mungkin feel kampungnya masih terasa di siko. Itu kuliner yang udah banggakan tadi itu dirasa enggak ada yang menginap siko kok? Jadi yang nginap di siko, penginapan homestay kok, itu cuman penunjangnya kami. Penunjang ya? Ya, untuk menjual paket-paketnya itu salah satunya paket kuliner tadi. Itu kami sajikan dengan sajian makan majamba. Jadi nginapnya di siko, lalu di siko, malamnya kami sajikan makan majamba dengan sajian kuliner tadi. Ya. Iya, kalau nginap barangnya tapi kalau makan banyak. Ya, konsepnya akan di situ. Iya. Piti masuk itu dari sini. Piti masuk itu kalau ndak nginap orang tuh ndak lama piti masuk itu berputar dah. Kalau tamu kunjungan saja. Tuh sebelum jadi model kok ini dah lah terkenal. Sia-sia yang kira-kira punya andil dalam mengembangkan desa wisata pada. Jadi ada yang punya peran, yang berperan besar sebenarnya dalam mengembang wisata. Kami mulainya sebenarnya tadi dulunya 2002 balik. Lama ya? 2002 balik itu alum kami cerita berwisata. Tapi kami dimulai oleh Ibu Kamrita yang punya rumah kok, ya, bersama Pak Jorongnya waktu itu dan Pak Walinya waktu itu. Tujuan utamanya pertama dulu pelestarian rumah gadang. Alum ada kami cerita berwisata di 2002 balik. Mencelik rumah gadang yang banyak dibuka ada orang dengan gampangnya orang buka. Mulailah inisiatif oleh Bu Kamrita nyobuek sebuah yayasan. Dibuka kok maksudnya diancuan kayak dia. Diganti dengan rumah batu. Onde. Jadi ada sekitar 70 buah rumah gadang lebih kurang gini ya tinggal. Sayang mana ya? Sebelumnya 250 banyak. Iya. Cuman enggak tahu orang fungsinya nilainya dibuka ada orang dulu. Di 2002 balik awal muasalnya Bu Kamrita nyebangunlah sebuah wadah atau berbentuk yayasan dengan tujuan pelestarian rumah gadang. Itu tujuannya dulu. Namun 2003 balik malahan terpanggang 5 buah rumah. Malang tiba di kami. Itu rumah yang dati. Terpanggang 5 buah rumah. Alhamdulillah sampai 2005 balik tapi kami dibangunkan 2 buah rumah oleh Yayasan Tirta Utomo. Baru Yayasan Tirta Utomo. Dari mana tuh? Danon. Jakarta. Oh, Jakarta. Baru 2006 balik mulai baca cerita tentang perwisata. Cuma kami belum tahu konsepnya balik. Konsepnya tak pikir kami di 2006 balik itu masih objek wisata yang terpikirin. Belum terpikir bahwa wisata minat khusus itu dah. Itulah peran-peran senior-senior kami, baik itu Maite Zurizul, Pak Ridwan Tulus, Pak Dunia Skaria. Beliau-beliau itulah yang marahkan ke kami, tidak cocok di kalian objek wisata risiko. Sumpu punya budaya, Sumpu punya kearifan lokalnya, sehingga kalau nak pengen membuat wisata risiko, lebih cocoknya wisata minat khusus. Jadi bagi wisatawan yang pengen mengenal budaya, kearifan lokalnya, bahana rasa hidup di kampung, itu yang kami tawarkan risiko. Tapi kalau yang mencari yang mewah, mungkin ya tidak risiko sampai ada. Sampai lainnya. Ya, itu di 2006 balik kami mulai bercerita. Jadi di dalam proses kami membangun dari 2006 balik itu turun naik lo anggota yang sebanyak itu. Mulai dari Rami, mulai susui. Sampai nak nampak nilainya dulu dah. Tinggalan nan orang-orang gilo nan tinggal nak pada orang lah. Karyati ya. Nang karyati. Tapi berkat orang gilo itu pula lah. Li bajaran tari, kegiatan itu tari. Sehingga kami mulai terima tamu rombongan itu pertamanya dulu Jakarta International School sama Mentari International School. Itu 2 kali dalam setahun. Itu rutinitas kami tahu dulunya. Cuma lo menerima kami tamu umum deh. Sampai kalau kami terima tamu umum, masyarakat kami siap deh. Di 2009 balik KT baru masyarakat kami udah mulai siap. Apa bedanya umum sama yang sekolah-sekolah tuh? Kalau sekolah mungkin nilainya lebih banyak, mungkin terlalu gampang deh kami untuk melibatkan masyarakat. Kalau wisatawan umum, mungkin jumlahnya cuma sekitar, itu tidak bara bisa masyarakat yang bisa kami libatkan. Keluarga aja. Ya,
Sehingga dulu itu SDM masyarakat kami masih rendah tentang pariwisata. Jadi belum berani pula kami lidah. Sehingga kami nak ngajar branding dulu dah. Kami mengajar, kami siap, masyarakat kami siap SDM-nya dulu. Terus kini bah kira-kira. Kini alhamdulillah mungkin cara 100% itu alun lah. Ya. Cuman kalau di tangan persentasenya lah cukup banyak masyarakat yang sadar akan wisata. Yang sebelumnya menyaringinya nampak orang lami, kini ala galak. Dan lah mulai-mulainya merasakan dampak-dampaknya. Kalau yang kini dibanding yang dulu. Ya orang tiba membawa banyak galak pak deh. Ya kalau dulu bercerita perwisata, kau ke orang kampung, dua konsepnya bang. Pertama bercerita ke orang kampung, yang kedua bercerita kayak yang mengaku tokoh di kampung. Kalau kayak yang mengaku tokoh, ya terkadang orang kau banyak nama mengaku tokoh, diajak, lah diundangnya repek agak 2 kali, nyala mengaku tokoh. Kalau yang tokoh, ini cuma 2 loh konsepnya dalam pikirannya kalau awak cerita berwisata. Pertama, apa untungnya untuk negari? Yang kedua, apa dampaknya? Kalau buat homestay, ini nak mesum. Nah, itu pemikiran kalau yang mengaku tokoh. Tapi kalau masyarakat, ini simpel sih jawabannya. Ciek bersebuahnya. Untung ini kami. Itu. Nah, makanya kami coba terapkan community based tourism, metode yang kami terapkan. Wisata berbasis masyarakat yang kami berusaha untuk melibatkan masyarakat terlibat di dalam kegiatan berwisata. Biasanya kami yang handle, kini masyarakat yang handle. Biasanya kami yang masak, kini UMKM yang masak. Nah, sehingga mereka bersentuhan dengan wisata. Berarti udah lumayan senang juga ya dari dasarnya masyarakat. Kalau di kategori senang tidak juga dah. Organisasi di kampung sama ibarat orang bagu-bolo kabau, mamandin kabau. Wah harus mandi dulu, baru orang ikut. Beda dengan organisasi yang resmi, mungkin awak bisa menaga agen. Kalau berorganisasi di kampung gua semua gak mamandin kabau. Boleh. Kalau nak mandi dulunya nak nemu lah ikut. Ya boleh yang tutu berdawa dan lah dulu ide berdoa dan lah ajan itu sih tadi. Betul. Tuh selain dari senior awak yang penggiat perwisata tuh siapa yang kira-kira ada kontribusi ya dari pemerintah bah kira? Kalau kami menilai tiap-tiap elemen tuh punya gayanya masing-masing dalam membantu kami. Baik itu praktisi, itu berbentuk senior-senior kami di pariwisata, yang pelaku-pelaku wisata, baik itu akademisi, baik itu kedinasan. Namun mungkin lebih banyak kami rasakan support untuk kami dalam bangun mungkin dari praktisi. Sebab itu motivasi yang kami dapat dari orang-orang tuh. Kalau akademisi mungkin lebih banyak mereka bantu kami dengan relasi. Relasi, ide, mungkin kami terbantu dengan akademisi. Kalau kedinasan, mungkin terkadang harus buktikan dulu kerja baru orang dinas ketimbang. Tapi alhamdulillah mungkin karena pembuktian tuh, alhamdulillah ada perhatian dari dinas ini. Iya, salah anggaran tuh tidak bisa semua orang keluar loh. Ya, terkadang kami tidak bisa menjalankan dinas, karena dinas tuh punya regulasi. Ya ada sesuatu baru bisa keluar anggaran, baru bisa dinaikkan apa proposal kok lah namanya. Itu penghargaan tingkat nasional kok tidak penghargaan ketek lah itu lah kadang mana kalau awak di kampung alhamdulillah juga lah. Kira-kira udah lah puas tu alun atau nio go internasional misalnya atau ada yang keinginan lain tak gitu. Jadi di saat kami masuk DBI, awalnya kami tidak berharap, tidak yakin kami akan masuk nominasi dah. Sampai kami awalnya target kami cuma 2-nya. Pertama, kami pengen mencari di mana letak kekurangan kami. Baik itu dari sisi administrasi ataupun kelengkapan destinasi wisata. Yang kedua, kami pengen buktikan baik itu ke masyarakat ataupun ke orang-orang yang beranggapan kerja kami salah. Tidak ada guna. Yang tidak ada guna. Di Cerang gitu. Kami pengen buktikan itulah tujuan kami yang kami kerjakan selama pembuktian. Alhamdulillah kami masuk nominasi dan kami bisa buktikan itu serius. Namun kami dengan pencapaian masuk 50 besar dan dapat nomor rampek di kategori souvenir, kami tidak pengen stuck sampai di situ dah. Kami tidak pengen ibarat kembang api yang cuma melatih ketika pantai itu aja, siap itu hilang. Tapi justru dengan pencapaian kini kami termotivasi untuk kemukonya lagi.
Sehingga kami rangkul sado unsur dalam nagari untuk kami coba majak kamangap kamu konya lagi. Jadi kami tidak puas sampai di siko ya dah. Kami pengen dari Pendapat prestasi itu mungkin kecil orang gampang sana ya. mempertahankannya. Menaiknya lebih payah. Menaiknya lebih payah, mempertahankannya sangat payah lah. Iya. Tadi udah Allah mencari Tuhan tentang perjuangan udah sampai dapat penghargaan kok untuk kondisi kini. Kira-kira ada yang kau udah sampaikan ke sana wisatawan mungkin, ke stakeholder mungkin. Harapan sana ya. Ayo, kok ala nemu harapan, pesan. Jadi sana dengan pencapaian kok jadi banyak kandak kami sebenarnya dengan harapan yang tinggi. Karena kami tidak pengen stuck sampai di situ. Pertama mungkin kami berharap motivasi dulu dengan pencapaian mungkin Sumatera Barat sampai desa wisata yang lolos. Mungkin yang sampai kok menjadi motivasi di Sumatera Barat bagi desa-desa wisata lain untuk kawan-kawan yang lain ya. Untuk bisa untuk menggari. Mudah-mudahan jadi motivasi di kawan-kawan yang lain baik itu Pok Darwis ataupun desa wisatanya. Yang kedua mungkin harapanku yang enggak barik kami menjadi sana ya. Harapanku banyak. Iya, pertama ke Dinas Tanah Datar dulu. Dinas Tanah Datar pertama kami lah buktikan harus kami layak Sumpu menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Tanah Datar. Mungkin kami minta lebih perhatian kami sekitar. Yang sebelumnya mungkin agak kami letak di tepi. Mungkin jangan anggap kami letak di tepi, tapi anggap kami letak di muka kami kami menjadi bateh dengan kecamatan atau kabupaten lain. Masalah yang udah bawa tuh tidak ada mau Sumpu sih Tanah Datar. Justru kami di Tanah Datar kami yang mewakili Tanah Datar. Iya. Mudah-mudahan dengan pencapaian kami perhatian kabupaten menjadi lebih untuk kami. Lebih itu dalam arti tanpa harus meninggalkan desa-desa wisata yang lain. Tapi dengan pembuktian yang kami lakukan kini, mudah-mudahan Tanah Datar makin peduli dengan perkembangan atau dalam mengembangkan pariwisata di negeri Sumpu. Yang kedua mungkin untuk Dinas Pariwisata Provinsi, kami berharap desa wisata yang lolos, terutama kami yang sampai Sarugo, Sungai Batang, Sumpu dan Apar menjadi percontohan lah di masing-masing kabupaten dan itu tetap dalam binaan provinsi. Udah lihat semua jadi percontohan. Terkadang percontohan itu tidak sadolo kami yang sempurna. Untuk menjadi percontohan kami namu lah dapat. Terkadang kami banyak kekurangan baru. Tolong pelok cek di dinas provinsi itu cek. Tolonglah pelok. Kadang-kadang kami mungkin branding kami lah dapat, namu lah dapat. Tapi kekurangan kami banyak loh. Dan kekurangan kau tidak pandai kami lihat doang ngarjon. Tidak sanggup kami basic orang kampung ya. Adek branding kami lah naik, otomatis itu perlu campur tangan kedinasan, yaitu provinsi ataupun kabupaten lah. Kalau tidak lo layak kami jadi percontohan lah. Terkait regulasi lah kan, relasi lah, anggaran kan, bantuan. Pokoknya mungkin jadi tanggung jawab dinas provinsi dan kabupaten lah menjadikan barso kami kok layak untuk dijadikan percontohan. Kok baca rohnya lah menanya ya. Terus bisa menutup kekurangan itu dari kami. Yang lain dah. Kalau mungkin stakeholder, mungkin harapannya dengan banyaknya destinasi potensi yang ada di negeri Sumpu, mungkin makin narik kerjasama oleh. Terkadang kami dalam mengembangkan tuh, kami tidak tahu caranya lah dah. Kami tahunya kerajo banyaknya di kampung kayaknya. Tapi kadang-kadang bantuan stakeholder ataupun akademisi itu sangat berpengaruh untuk membantu kami dalam mengembangkan. Mungkin dari sisi pembinaan mungkin. Tuh ide-ide kreatif yang lain. Ide-ide kreatif. Apa yang kami lihat misalnya apa leko. Ya, terkadang kami nampak potensinya, tapi tidak tahu kami mengerajuannya apa ada. Terkadang kami nampak potensinya, dan anak do. Mungkin itu tuh mungkin pemangku kebijakan lah yang tahu menyelesaikan masalah itu. Ya, masuk ada. Tuh kapolah promosi lah dah stay dulu ke sana. Mungkin sekitar promosinya gitu aja. Terutama untuk wisatawan. Kalau ada wisatawan yang mencari nilai budaya atau kearifan lokal atau yang pengen merasakan hidup di kampung, yang rasanya pulang kampung lalu di rumah gadang,
mencicipi kuliner khas kampung, mungkin bisa nginap di homestay Rumah Gadang di Kampung Minang Negari Sumpu. Mungkin paket-paket lainnya banyak pula. Apa saja? Jadi kami ada paket-paket yang lain yang bisa dipilih oleh wisatawan. Yaitu mulai dari paket edukasi, bisa bersama nyabi, wisata agro, ambil buah saus. Kami sih kok banyak buah saus kok. Jadi dominan buah saus buah di siko buah sawo. Wisata agro, kemudian menyabi ke sawah, pokok rutinitas ke sawah, dan terutama menjalur bili. Danau Singkara ya? Di Danau Singkara. Jadi Orang mungkin kami Indonesia. Sumpu salah satu yang menjadi daya tarik untuk lolos di ADWI. Salah satunya karena kami punya konsep konservasi ikan bili di Siko. Dalam lingkaran Danau Singkara, cuman kami berani ngecen, cuman kami yang punya aturan yang tidak melanggar aturan-aturan di pemerintah. Kami masih menerapkan aturan-aturan yang turun-temurun. Apa tuh dah? Kami tidak ada pakai peledak, kami tidak ada pakai sentrum, kami tidak ada pakai keramba apuang, kami tidak ada pakai pakai harimau. Kami masih tradisional sado di Siko. Dan aturan-aturan masih aturan yang turun-temurun dari nenek moyang kami. Iya, apa ikan bili itu kabarnya Siko saya adanya ya? Di Danau Singkara adanya. Sekarang kan Ya. ada. Cuma terkadang kami kadang-kadang bentuk orang mangkadangnya loh bilinya. Orang menangkap sekeliling. Yang tak pakai bagan sekeliling Danau Singkara cuma sumpunya. Kami masih pakai menjalur. Kalau di danau menjalur di tepi dua, itu yang kami tawarkan ke wisatawan kalau nak pengen mencari. Ikan langka soalnya anak ndak jago. Abi itu ada wak lai. Yang dari banggaan lah ya. Itulah. Dulu sumber ekonomi kami 3 di Siko. Sawah, buah saus, ikan bili. Nah, kini ikan bili nasari. Nah, dulu ketika nak ada sawah, bisa ambil buah saus. Ketika nak ada buah saus, bisa barali ke ikan bili sedua. Kini ikan bili itu mana yang sari? Kini itu. Itu ya. Baiklah Nusana Pariwisata, dari mau lama kita dengan Dah Herman, dapat kita ambil kesimpulan bahwa mengembangkan sebuah destinasi wisata tidak bisa hanya seorang Dah Herman saja. Tetap butuh bantuan dari masyarakat, elemen masyarakat, lembaga yang ada masyarakat, kemudian pemerintah, media, akademisi, kemudian pelaku industri wisata yang lainnya dalam mengembangkan sebuah destinasi wisata yang layak. Kemudian kita patut apresiasi usaha Dah Herman tidak saja hanya ingin mengembangkan desa wisata, juga dalam ingin menjaga melestarikan budaya. Salah satunya ini adalah Rumah Gadang yang merupakan asal usul kita sebagai orang Minang ya Dah. Dan kemudian kulinernya salah satunya adalah ikan bili. Yang satu-satunya ada di Danau Singkara. Beliau juga berusaha untuk mempertahankannya untuk generasi kedepannya ya Daya. Ya. Baiklah Nusana Parekraf, demikian saja mau lama kita pada hari ini. Sampai jumpa dengan malapak kita berikutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Saya Jo AS dan Dah Herman undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam piti masua.